Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran dasar-dasar pemrograman rilis ketiga. Nah, di rilis ketiga kali ini kita bakal ngebahas materi dasar-dasar pemrograman pertemuan 8, 9, 10, dan juga 11 nih. Oke, kita next ya. Oke, nah sebelum teman-teman lanjut videonya, nih alangkah baiknya teman-teman untuk belajar dulu nih di rangkuman pembelajaran yang udah dibagiin sama teman-teman akademik nih. Nah, di video kali ini kita bakal banyak ngebahas soal-soal yang ada di rangkuman tersebut nih. Jadi buat teman-teman yang eh, nonton, alangkah baiknya untuk membaca dulu rangkuman yang ada di eh, rangkuman yang udah ada dibagiin sama teman-teman akademik nih. Oke. Nah, di pertemuan 8 dan 9 kemarin kita udah belajar yang namanya struktur perulangan. Nah, struktur perulangan sendiri kemarin kan kita udah belajar tuh. Ada 3 ya teman-teman. Ada while do, repeat until, dan juga for loop ya. Nah, di mana masing-masing itu punya ciri khas sendiri ya. Oke. Nah, di rangkuman itu ada beberapa soal untuk struktur perulangan nih, teman-teman. Oke, kita next ya. Nah, di contoh soal yang pertama, buatlah program yang meminta masukkan angka n. Program akan menuliskan teks lagu Anak Ayam Turun N. Nah, misalkan contoh n-nya itu sama dengan 5, maka program akan menampilkan anak ayam turun 5 mati 1 tinggal 4. Anak ayam turun 4 mati 1 tinggal 3 dan seterusnya sampai anak ayam turun 1 mati 1 tinggal induknya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, eh, kita bisa melakukan perulangan hanya sampai ini saja ya teman-teman. Hanya sampai anak ayam turun 2 mati satu tinggal satu gitu. Kenapa? Karena di baris terakhir ini ada kata induknya ya teman-teman, dimana ini nggak bisa kita lakuin perulangan gitu, karena kan di sini 4 3 2 1 terus tiba-tiba di sini ada induknya gitu. Jadi di baris terakhir ini merupakan nantinya output yang fix gitu, output yang udah pasti bakal kita keluarkan gitu. Nah, adapun untuk program ini, kalau kita lihat ya teman-teman, ini struktur yang tepat itu adalah struktur while do ya. Kenapa? Karena kita harus mencek dulu n yang dimasukkan itu berapa gitu. Karena kalau kita masukkan 0, otomatis 0 dan 1 dan ke bawahnya, maka dia tidak akan melakukan perulangan ya teman-teman. Karena kan kalau kita masukkan 1 loh, masukkan 1, anak ayam turun 1, mati 1 tinggal induknya langsung kan. Jadi kalau 1 dan ke bawahnya dia bakal apa namanya, nggak melakukan perulangan gitu. Makanya struktur yang tepat itu adalah struktur while do. Oke, kita langsung aja ke programnya ya. Nah, di sini udah ada program menulis teks lagu Anak Ayam Turun ke N. Kemudian kita minta user untuk memasukkan jumlah anak ayamnya. Di sini kita menggunakan variabel n untuk jumlah anak ayamnya ya. Nah, untuk while do yang pertama ini, untuk perulangan yang pertama ini hanya untuk validasi ya teman-teman. Karena anak ayam itu kan nggak mungkin nol dan negatif kan. Karena kalau nol dan negatif itu perulangannya bakal nggak jalan gitu dan aneh. Jadi validasi dulu. Ketika n-nya kurang dari 1, maka kita akan tampilkan pesan bahwa nilai yang Anda masukkan itu tidak valid. Kemudian kita minta kembali user untuk memasukkan kembali jumlah anak ayam. Terus, nah baru kali ini adalah perulangan yang fungsinya untuk menampilkan si jumlah anak ayamnya ya teman-teman. Jadi ketika n-nya lebih dari 1, maka kita akan tampilkan anak ayam turun n mati 1 tinggal n kurang 1 gitu. Delay untuk kita lihat supaya tampilannya lebih bagus ya teman-teman. Kemudian kita kurang n-nya ya teman-teman setiap kali perulangan gitu. Kita kurang n-nya dengan 1 karena kan jumlah anak ayamnya terus-terusan berkurang gitu. Nah, ini adalah output untuk menampilkan si induknya. Anak ayam turun 1 mati 1 tinggal induknya. Kalau kita jalankan programnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah,
masukkan jumlah anak ayam. Kita masukkan 0 dulu ya teman-teman, kita masukkan angka yang nggak benar. Maka nilai yang Anda masukkan tidak valid. Kemudian kita masukkan lagi jumlah anak ayamnya yang 1 misalkan ya. Maka anak ayam turun 1, mati 1, tinggal induknya. Nah, kalau kita masukin 1 teman-teman, ini sebenarnya dia nggak melakukan perulangan ya. Karena dia langsung akan menampilkan ini ya teman-teman, si output yang udah fix gitu, output yang udah pasti keluar gitu. Terus kalau kita masukin misalkan 2 ya, atau 4 deh, atau 5 ya, seperti soal, maka anak ayam turun 5, mati 1, tinggal 4, dan seterusnya sampai anak ayam turun 1, mati 1, tinggal induknya. Oke, nah kemudian kita masukkan angka yang lain, misalkan 4, sama aja ya teman-teman. Nah, oke. Nah, adapun ini bisa juga kita gunain perulangan yang menggunakan for gitu. Jadi kita bisa menggunakan for untuk awalnya untuk si user untuk memasukkan itu sama aja ya teman-teman. Masukkan jumlah anak ayam, kemudian kita lakukan validasi. Terus kita gunakan apa? For struktur for loop gitu. Jadi di sini kita menggunakan for loop dengan menggunakan down to ya. Artinya dia akan semakin berkurang. Jadi kan jumlah anak ayamnya selalu berkurang ya teman-teman, dari n sampai n-1 gitu. Jadi kalau misalkan kita masukin 5, maka dia akan anak ayam turun 5, mati 1, tinggal 4 gitu kan. Kan dikurang 1. Terus sampai 2. Kenapa jadi 2 ya teman-teman? Karena ini tadi, karena si anak ayam turun satunya itu udah fix gitu, udah pasti akan kita tampilkan. Jadi otomatis perulangannya hanya sampai 2 aja gitu. Nah, kalau kita jalankan kurang lebih akan seperti ini ya. Masukkan jumlah anak ayam, misalkan kita 0 ya, sama seperti tadi. Kemudian kita masukin 1, dia tidak akan melakukan perulangan. Kemudian kalau kita masukin 5, maka akan sama saja tampilannya dengan struktur while do tadi ya. Oke, kita next ke contoh soal berikutnya ya. Kemudian contoh soal berikutnya, buatlah algoritma yang mencetak menu dan membaca nomor pilihan menu. Untuk setiap nomor menu yang dipilih, cukup tuliskan pesan dari isi menu tersebut. Buat sehingga pengguna bisa menggunakan menu tersebut secara berulang kali. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau tampilan menu kan otomatis kita akan menampilkan menu tersebut minimal sekali ya teman-teman. Jadi otomatis algoritma yang tepat atau struktur perulangan yang tepat itu adalah struktur perulangan repeat until ya. Oke, kita langsung saja ke programnya ya. Oke, di sini program menampilkan menu secara berulang. Di sini saya menampilkan menu makanan ya. Yang pertama itu ada nasi goreng, ketoprak, rawon, soto Banjar, kemudian ada pilihan untuk keluar gitu. Jadi akan kita apa? Akan kita tampilkan apa hasil dari yang kita pilih gitu. Jadi, nah di sini saya melakukan validasi juga. Jadi kalau misalkan nomornya itu kurang dari 1 atau nomornya lebih dari 5, maka kita akan tampilkan pesan bahwa pilihan menu yang kita pilih itu tidak ada. Kemudian kita minta lagi si user untuk memasukkan menunya gitu. Kemudian kita menggunakan cache. Terus, nah kita menggunakan repeat until ya. Di sini repeatnya dan di sini juga untilnya. Until nomor sama dengan 5. Karena kalau kita milih nomor 5 kan dia akan keluar kan. Maksudnya keluar dari programnya. Oke. Jadi minimal kita akan minimal kita akan melakukan satu kali perulangan gitu. Makanya kita lebih tepat menggunakan si repeat until ya. Kalau kita jalankan akan seperti ini ya. Nah, di sini menu misalkan kita pilih nasi goreng ya. Kita klik 1, maka nasi goreng adalah pesanan Anda. Kemudian kita bisa menggunakan lagi. Misalkan kita pilih yang nggak ada ya, misalkan 8 misalkan. Maka pilihan menu tidak ada. Kita disuruh untuk memilih menu lagi. Misalkan kita pilih salah lagi ya teman-teman, 6. Maka kita akan terus disuruh untuk memilih menunya gitu. Jadi kalau kita ambil 3 misalkan, maka rawon adalah pesanan Anda. Terus kalau misalkan kita pengen keluar, tinggal kita klik 5, kemudian kita enter.
maka kita akan keluar gitu, keluar. Terima kasih telah menggunakan program ini. Ya, jadi ini adalah struktur dari repeat until ya. Nah, untuk contoh soal nomor 3, faktorial sebuah bilangan bulat tidak negatif n didefinisikan sebagai n faktorial 1 dikali 2 dikali 3 dikali dan seterusnya sampai n dengan n lebih dari 0. Dan khusus jika n itu adalah 0, maka 0 faktorial itu adalah 1. Buatlah program untuk menghitung faktorial bilangan n. Nilai n dibaca dari masukan pengguna. Nah, untuk kali ini kita bisa menggunakan struktur for loop ya. For loop lebih mudah kalau ini. For loop dengan for yang naik ya, teman-teman. Karena kan di sini dia dari 1 sampai seterusnya kan, 1 sampai n gitu. Jadi akan naik gitu. Nah, di sini program menghitung faktorial gitu. Masukkan n untuk penggunanya, pengguna memasukkan n-nya, dan di sini akan melakukan validasi ya, karena kan faktorial itu nggak mungkin negatif ya. Jadi kalau negatif akan kita minta lagi si user untuk memasukkan. Kemudian di sini saya melakukan perulangannya itu dari 2 ya teman-teman, karena 1 itu pasti akan kita tampilkan gitu. Walaupun 0 kan tetap 1. Jadi otomatis 1 itu akan tetap kita tampilin gitu. Jadi untuk variabel hasil kita inisiasi dengan 1 karena i-nya udah 1 gitu. Jadi kalau i-nya 2 kita masukin hasilnya 2 gitu. Sesuai dengan i-nya gitu. Terus kita tampilkan right n ini untuk faktorialnya. Kemudian sama dengan i gitu. Kemudian baru kita lakuin perulangan gitu. Dari 2 sampai n, right x ini maksudnya kali ya teman-teman. Terus i gitu, i-nya berapa gitu. Misalkan 2 dia akan menampilkan 2, kalau 3 dia akan menampilkan 3 dan seterusnya. Kemudian si hasil tadi akan kita kali dengan i-nya teman-teman. Jadi misalkan hasilnya yang pertama tadi itu 1, kemudian kalau i-nya 2 maka 1 kali 2 kan 2. Maka si hasil sekarang itu berisi 2 gitu. Kemudian delay untuk menampilkan biar lebih kelihatan gitu perulangannya. Terus di akhir right len sama dengan hasil. Jadi nanti hasil akhirnya akan tampil gitu. Kemudian kalau kita jalanin programnya kurang lebih akan seperti ini. Misalkan program menghitung faktorial, masukkan berapa ya? Masukkan minus dulu ya. Maka nilai yang dimasukkan harus lebih besar sama dengan 0. Kita ulang ya, kita masukin 0. Maka 0 faktorial itu adalah 1. Benar kan ya teman-teman? Kemudian kalau kita masukin 1 juga sama ya, 1 faktorial itu adalah 1. Kalau kita, oh maaf ya. Kalau kita masukin 6 nih misalnya, maka 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 itu adalah 720 ya teman-teman. Oke, jadi ini adalah contoh perulangan for loop yang naik ya, atau for loop yang menaik gitu. Oke. Oke, nah selanjutnya di pertemuan 10 kita belajar tentang perulangan bersarang nih teman-teman. Nah, perulangan bersarang itu kan secara bahasanya, secara logikanya itu adalah perulangan di dalam perulangan gitu. Jadi di dalam perulangan ada perulangan lagi gitu. Oke, gimana sih contoh soalnya? Oke, kita next ya. Nah, di sini ada sebuah perintah, buatlah program untuk mencetak output seperti di bawah ini, di mana yang diinput itu hanya jumlah barisnya saja gitu. Jadi kita cukup menginput jumlah baris, maka akan muncul seperti ini. Ini contoh jikalau inputnya itu adalah 5 gitu. Jadi 0 sampai 9, 9 sampai 0, 0 sampai 9, 9 sampai 0, 0 sampai 9 gitu. Ini adalah 5 baris gitu. Bagaimana programnya? Oke, kita lanjut ke programnya ya. Nah, di sini program menampilkan bilangan berurut. Jadi di sini kita masukin jumlah barisnya, red baris. Nah, di sini kita validasi lagi ya, biar programnya tetap jalan gitu. Kita validasi, ketika barisnya itu kurang dari 1, maka nilai yang dimasukkan itu kita akan berikan pesan bahwa nilai yang dimasukkan itu harus lebih dari 0 gitu. Kemudian kita masukkan jumlah barisnya. Kita minta si user untuk memasukkan jumlah barisnya lagi. Kemudian kita lakuin perulangan. For i sama dengan 1 to baris do. Ini untuk i ini variabel counter barisnya ya teman-teman. Jadi
misalkan barisnya ada 8, maka dia akan melakukan sebanyak 8 kali perulangan si i-nya ini. Kemudian kita lakuin kita tanya apakah si i mod 2 itu sama dengan 1, atau secara istilahnya apakah barisnya itu baris ganjil. Kalau iya, maka kita akan menuliskan 0 sampai 9 gitu. 0 sampai 9. Terus kalau misalkan barisnya genap, maka kita akan menampilkan 9 sampai 0 gitu. Right J. Jadi misalkan 9, kita akan menuliskan 9, terus turun sampai ke 8 gitu. Jadi ini bedanya ya, kalau for loop yang naik sama turun. Kalau naik dia pakai itu, kalau turun dia pakai down to. Kalau dijalankan kurang lebih seperti ini ya. Nah, misalkan jumlah barisnya 0 ya, nggak ada barisnya gitu. Maka dia akan menampilkan pesan nilai yang dimasukkan harus lebih dari 0 gitu. Kalau kita masukin 1, dia akan menampilkan satu baris saja, dari 0 sampai 9. Terus kalau kita masukin 5 ya, sama contoh soal tadi, maka dia akan menampilkan 0 sampai 9, 9 sampai 0, 0 sampai 9, 9 sampai 0, dan seterusnya. Kemudian kalau kita masukin berapa ya? 4 misalkan, sama aja ya teman-teman. 0 sampai 9, 9 sampai 0, 0 sampai 9, 9 sampai 0. Oke, ini adalah salah satu contoh program nested loop atau perulangan bersarang gitu. Oke, contoh soal berikutnya. Menggunakan loop bersarang atau nested loop ya, buatlah program untuk menampilkan hasil berikut. Jadi 1 dan 1, 1 2, 2 1, 2 2, 3 1, 3 2. Kalau kita lihat di sini ya, di sini dia menggunakan dua counter. Di sini untuk counter angka yang di depan, terus ini juga counter untuk angka di belakangnya gitu. Kalau kita lihat kan ini, kalau misalkan 1, dia akan menampilkan sebanyak ini kali ya. Ini apa? Sebelah kanannya gitu. Jadi misalkan sebelah kanannya sampai 2, maka masing-masing yang akan di depan ini akan menampilkan sebanyak 2 kali gitu. Nah, kurang lebih kayak gini ya programnya. Nah, kalau kita lihat di sini saya menggunakan dua masukan. Jadi ada angka yang di depan sama angka yang di belakang nantinya. Kalau kita lihat aja deh programnya. Nah, di sini sama ya, program menampilkan angka berurut. Kemudian di sini saya memberikan user untuk menyuruh user untuk memasukkan angka depannya gitu. Jadi angka depan saya pakaiin variabel n. Terus kita cek ininya ya, kita validasi. Ketika n-nya kurang dari 1 ya, misalkan 0 dan seterusnya ke bawah gitu, maka kita minta lagi si user untuk memasukkan angkanya. Kemudian kita perintahkan lagi user untuk memasukkan angka belakangnya. Di sini menggunakan m, sama aja validasi juga. Terus kita lakuin perulangan. Di sini menggunakan for loop ya teman-teman. Jadi untuk yang di depannya, untuk yang yang counter di depan saya menggunakan variabel i, kemudian yang di belakang menggunakan variabel j. Jadi sama ya, 1 to n dan juga 1 to m. Nah, di sini saya supaya rapi ya teman-teman. Di sini saya menggunakan fungsi format ya. Fungsi format ini ada di dalam library sysutil ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pakai format, teman-teman harus menuliskan sysutil di sini. Jadi format ini into strn. Jadi n ini kan dia berupa integer ya teman-teman. N-nya berupa integer. Jadi supaya kita bisa menghitung panjang dari angkanya itu, kita harus ubah dulu dia jadi string gitu. Jadi kalau kita ubah jadi string, kalau sudah dirubah, maka kita akan menghitung nih panjang si n-nya ini. N-nya berapa? Misalkan n-nya 1, otomatis kan panjang 1 itu kan 1. Otomatis dia akan hasil dari length ini dia akan kembali lagi menjadi integer ya teman-teman. Jadi setelah kembali menjadi integer, kita ubah lagi menjadi string lagi gitu ya teman-teman. Makanya di sini menggunakan int to str lagi. Sehingga kalau ditambah dia akan concat kan, akan menyatu. Jadi tergantung si panjang n-nya ini. Jadi misalkan 10. Kalau 10 kan otomatis ini akan bernilai 2 gitu. Kalau misalkan 100 dia akan bernilai 3. Banyak digitnya gitu ya teman-teman. Kemudian kita tampilkan i.
Kemudian kita format lagi untuk menampilkan si J-nya, biar rapi gitu ya teman-teman. Nah, kenapa ini ditambah 5? Ditambah 5 ini maksudnya spasi ya teman-teman. Jadi setelah setelah kita menghitung panjang si M, maka panjang si M ini kita tambah dengan 5 gitu, biar ada spasinya gitu. Jadi spasinya akan selalu 5, berapapun digit angka yang akan kita masukin gitu. Jadi misalkan sejuta pun dia akan tetap spasinya itu 5 ya teman-teman. Jadi untuk tampilan programnya akan lebih rapi gitu. Kalau kita jalankan akan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini misalkan kita masukkan angka depannya itu adalah 3 ya, kayak barusan tadi. Terus juga angka belakangnya 2, maka dia akan menampilkan seperti yang dicontoh soal tadi ya teman-teman. Nah, kalau kita pengen yang lain ya, misalkan kita ini dulu salah ya, 0 misalkan, maka dia akan menampilkan pesan nilai yang dimasukkan harus lebih dari 0 gitu. Kemudian kita masukkan angka depannya misalkan berapa ya? 4 deh. 3 deh. Terus angka belakangnya kita 2 digit ya teman-teman. Kita ambil yang 2 digit, misalkan 11 deh. Nah, dia akan tetap rapi ya teman-teman. Dia akan spasinya itu akan tetap 5 gitu. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Spasinya selalu 5 ya. Oke, jadi berapapun digit yang akan dimasukkan gitu, si program ini akan tetap rapi ya teman-teman. Jadi nggak berantakan gitu. Dengan menggunakan si ini tadi ya, format tadi, fungsi format yang ada di library sysutil. Oke, kita next ke soal berikutnya. Oke, nah selanjutnya kita masuki materi pertemuan 11 nih teman-teman, yaitu subprogram. Nah, kemarin kan kita udah belajar yang namanya di pertemuan ke-11 itu adalah subprogram. Oke, dan ini adalah salah satu contoh soalnya. Buatlah prosedur dengan 3 parameter. Satu parameter input berupa string dan 2 parameter output berupa karakter. Parameter output adalah parameter output pertama adalah karakter pertama dari parameter input, dan parameter output kedua adalah karakter terakhir dari parameter input. Maksudnya kalau kita masukin string apa ya, misalkan string akad ya. String akad. Maka eh, parameter output pertama adalah karakter pertama. Jadi output pertamanya itu adalah si A nanti. Karena kan A ini adalah karakter pertama dari akad kan. Dari akad kan akademik deh. Biar lebih panjang gitu. Terlalu singkat. Susah juga ya. Akademik. Nah, jadi parameter output pertama adalah karakter pertama. Jadi karakter pertamanya adalah A. Kemudian parameter output kedua adalah karakter terakhir. Jadi si K-nya ini. Nah, jadi kalau lebih jelas programnya seperti ini ya, teman-teman. Kita deklarasiin variabel X itu adalah string, kemudian B, C itu adalah char. Kemudian prosedur tampil karakter dengan parameter A bertipe data string. Begin. B itu adalah A1. Maksudnya kita akan menyimpan karakter dari A itu karakter pertamanya gitu. Jadi tanda kurung siku 1 ini maksudnya kita akan mengambil karakter pertama dari string tersebut gitu. Jadi B ini akan kita isi dengan karakter pertama dari A. Kemudian si C akan kita isi dengan karakter terakhir dari si A. Cara mencari karakter terakhir itu dengan cara kita mencari dulu berapa panjang si A ini. Jadi misalkan panjangnya itu 4, maka kita akan mengambil A4 gitu. Kalau panjangnya 5, maka kita akan mengambil A5 gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk si prosedurnya. Kemudian kita masukkan ke program utamanya, begin, program input string, masukkan sembarang string ya, misalkan apapun stringnya nanti kita isi. Kemudian kita panggil prosedurnya tampil karakter dengan X ya, kita masukin X. Kemudian kita tampilkan karakter pertamanya itu B, karakter terakhirnya itu C. Kalau programnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, misalkan masukkan sembarang string ya. Misalkan kita masukin akademik.
maka karakter pertamanya itu adalah A dan karakter terakhirnya itu adalah K. Benar ya teman-teman? Karakter pertamanya itu adalah A, karakter terakhirnya itu adalah K. Kalau kita masukin lagi misalkan Aksatria ya, Aksatria, maka karakter pertamanya itu adalah A, karakter terakhirnya itu adalah A juga. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk prosedur. Jadi prosedur itu eh, kalau apa prosedur itu salah satu bagian dari subprogram ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan prosedur untuk eh, membuat program yang kita tulis itu lebih rapi gitu dan juga lebih singkat. Kalau misalkan tampil karakternya ini akan kita gunain beberapa kali gitu. Jadi kita nggak perlu menuliskan eh, programnya banyak-banyak gitu. Jadi cukup untuk menuliskan sekali. Kemudian nanti kalau kita perlu kita panggil gitu. Ini adalah salah satu kelebihan dari subprogram ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, contoh soal nomor 7. Buatlah fungsi yang mengembalikan nilai terkecil dari tiga parameter input berupa integer. Jadi nanti kita bakal disuruh untuk buat fungsi di mana kita bakal mengisi tiga angka, kemudian akan kita bandingkan, kemudian akan kita kembalikan satu angka saja yang angka tersebut itu adalah berupa angka terkecil. Jadi misalkan kita masukin 1, 2, 3, maka si si fungsi itu akan berisi nilai 1 gitu. Karena 1 kan angka yang terkecil. Kayak kita lanjut ke programnya saja ya. Di sini function nilai terkecil dengan tiga parameter A, B, dan C itu long in biar kita bisa lebih banyak memasukkan angkanya. Terus juga si nilai terkecilnya juga tipe datanya nanti itu long in. Kemudian begin, ini adalah algoritma untuk menentukan angka terkecil dari tiga buah angka integer gitu. Jadi kita cek pertama dulu A kurang dari B apakah benar. Kalau benar maka nilai terkecilnya itu adalah A. Kemudian kalau salah maka nilai terkecilnya itu adalah B. Kemudian kita cek satu kali lagi apakah C itu kurang dari nilai terakhir gitu. Jadi nilai terakhirnya kan bisa A dan B gitu. Jadi kita cek apakah si C ini kurang dari nilai terkecil. Kalau nya iya, maka nilai terkecilnya akan diganti dengan C gitu. Kalau nya enggak, ya tetap gitu nilai terkecilnya. Misalkan A, maka tetap A. Kalau misalkan B, maka akan tetap B gitu. Jadi ini adalah algoritma yang lumayan cukup singkat untuk menentukan bilangan terkecil dari tiga buah angka gitu. Tiga buah angka, maka kita akan menemukan satu angka terkecil gitu maksudnya. Oke, di sini kita langsung ke program utamanya. Di sini kita minta user untuk masukkan angka-angkanya gitu, angka pertama, kedua, dan ketiga. Langsung kita tampilin nilai terkecil dari si XYZ ini. Oke, jadi kita panggil aja si functionnya nilai terkecil, kemudian kita masukin yang udah dimasukin sama user, maka nanti akan nilai terkecil akan mengembalikan angka yang terkecilnya gitu. Kalau kita jalanin kurang lebih seperti ini ya. Jadi misalkan nilai pertamanya itu adalah berapa ya? 1, 2, 3 deh. Sorry. 1, misalkan nilai keduanya 4. Kalau nilai ketiganya itu adalah 6. Maka nilai terkecil adalah 1 gitu. Kemudian kalau kita bandingin dengan angka yang besar misalkan 10.000 dengan 100.000 dengan 1 juta, maka nilai terkecil adalah 10.000 ya teman-teman. Kayak kalau misalkan kita gunain negatif nih, misalkan -2, kemudian 1 dan juga 0 gitu, maka nilai terkecil adalah -2 juga gitu. Jadi ini adalah salah satu subprogram juga, yaitu function, di mana si function ini bedanya sama prosedur. Kalau prosedur dia nggak mengandung nilai gitu. Jadi bedanya sama function, kalau function itu mengandung nilai. Jadi function nilai terkecil, maka si nilai terkecilnya ini nanti akan berisi sebuah nilai gitu dengan tipe data long in gitu atau integer ya, sama aja sih. Oke,
Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup dulu ya teman-teman video pembelajaran dasar-dasar pemrograman rilis ketiga kali ini. Semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa lebih memahami materi yang ada di pertemuan 8, 9, 10, dan 11. Dan semoga nanti UTS nanti lancar ya. Oke, see you. Bye.